Selamat jumpa lagi teman-teman. Sambil menunggu ini lagi penggantian air, lagi sortir perdana di umur 21 hari. Kita akan bahas tentang pergantian air, pengelolaan air. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana tolong bahas tentang pergantian air. Nah, kita bahas sambil nunggu air penuh, sambil nunggu air kering, bukan penuh. Ini lagi pengeringan. Air, pengelolaan air. Pengelolaan air itu yang kunci pertama itu adalah lihat situasi dan kondisi air. Itu yang paling pertama. Jadi ketika ditanya kapan Kang ganti air? Kalau jawaban saya tergantung situasi dan kondisi air. Situasi kondisi air ini dipengaruhi juga oleh kepadatan lele, kemudian suhu udara. Kalau panas terik, air, kalau kolam atas, kolam plastik, kolam terpal itu biasanya ada pengaruh. Kemudian kalau padat, otomatis kotorannya juga padat. Kemudian dipengaruhi juga cara pemberian pakan. Kalau pakannya misalnya berlebih, otomatis sisa pakan gampang menjadi amonia, gampang jelek juga air. Nah, kunci pertama situasi dan kondisi. Kemudian saya akan coba berbagi tentang eh, dari 3 atau 4 segmen pemeliharaan lele. Dari segmen pembenihan, pendederan, kemudian segmen pembesaran. Pembesaran dibagi lagi dua, pembesaran yang lewat daging. 3 segmen ini dalam pemeliharaan airnya beda-beda, otomatis sangat beda dan mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, kalau saya kan di bidang lebih cenderung di bidang pembenihan, pemijahan, pembenihan. Kita bahas dulu pembenihan lele, manajemen air di pembenihan lele. Yang paling pertama, airnya penuh. Yang paling pertama itu kalau pemijahan awal lele itu biasanya menggunakan air bersih. Nah, air seperti ini nih, air bening. Bisa dari mata air, bisa dari selokan, bisa dari air pump tanpa kaporit. Nah, kalau saya biasanya langsung air bersih, lalu masukkan indukan, lalu memijah. Nah, air bersih inilah yang digunakan untuk menetaskan telur lele. Kemudian biasanya di umur 7 hari mulailah air berubah karena suhu, karena udah ada sisa telur yang tidak menetas. Biasanya di umur 7 hari itu airnya udah kelihatan hijau dan butek. Kemudian kalau saya biasanya di umur 7 hari tambah air dasarnya dibuang dulu, tambah air. Kemudian dari 7 hari, nah seperti ini ini mah udah 21 hari, udah beberapa kali dari pemijahan dari semenjak awal, otomatis airnya kan sangat butek nih. Ini juga dalam proses penggantian air sekaligus sortir. Jadi itu tadi, kita kembali ke topik bahasan. Air baru sampai 7 hari, 7 hari dibuang kotoran di dasar, kemudian ditambahin air, itu berulang setiap 2, 3, 4 hari. Atau bisa misalnya tiap hari kita buang kotoran dasar, tapi penambahan setiap 3 hari. 3 hari, 4 hari tambah lagi air baru. Otomatis kadang kebiasaan saya itu awalnya hanya 20 cm ketinggian air dari proses penetasan telur, nanti akan naik seiringnya umur, tambah 5 cm 5 cm, tambah misalnya 2 cm 2 cm 2 cm, kadang 5 cm. Jadi selama 4 hari kita tambah airnya, nanti di hari 21 kurang lebih 30 cm air. Nah, ini juga di dasar tadi itu setiap 4 hari kita buang. Nah, ketika 21 hari minimal 18 hari biasanya kita sortir perdana, kita ambil yang babon-babon lele yang gede. Kemudian lelenya kita disortir jadi satu ukuran, misalnya 01, 12, 23. Nah, dari sana dari 21 biasanya seminggu sekali itu maksimal. Kalau misal lelenya padat banyak, udah kuat sampai seminggu. Biasanya 3 hari 4 hari udah jelek lagi. Udah ada endapan kotoran sama apalagi proses udara panas terik tinggi. Jadi airnya mudah rusak. Nah, biasanya umur 4 hari kita udah harus ganti air, tambah air. Maksudnya buang air sebagian, tambah air sebagian. Nah, seminggu kita sortir lagi kedua. Seminggu, karena kalau lele kecil biasanya seminggu sekali butuh sortir sampai ukuran 34 lah, 34 45.
Nah, itulah di segmen pembenihan. Jadi di segmen pembenihan lele baru biasanya 7 hari 8 hari udah mulai buang kotoran di dasar, tambahin air, kemudian diulang setiap 3-4 hari, itu sampai 21 hari baru sortir perdana, tambahin air baru sambil buang air yang dasar, biasanya hanya 50%, kemudian sampai sekitar 1,5 bulan, otomatis 1,5 bulan 45 hari ya, 45 hari biasanya dipanen, 34 45 56 kita panen. Itu di segmen pembenihan. Kita masuk segmen pendederan. Di pendederan itu eh, yang jadi khas, air pertama masuk itu kita siapkan dulu air kurang lebih 4-3 hari. Bahkan ada yang memakai probiotik atau misal memakai ramuan-ramuan. Ini biasanya untuk menyiapkan air butuh minimal 3 hari 4 hari. Lebih lama lebih bagus, bahkan sampai keluar jentik itu lebih bagus. Masuklah lele baru, biasanya sama. Ini di seminggu kita sortir, kita ganti air sebagian. Kemudian seminggu kemudian kita sortir, kita ganti air sebagian. Lebih ke sana bisa 2 minggu sekali, itu di ukuran ya misalnya udah sampai 67 57 79. Nantilah dipanen di 79 9 10 kilo 100. Pindahlah ke pembesaran. Nah, di pembesaran ini sama, menurut saya tergantung situasi kondisi juga. Kalau lelenya padat kemudian di kolam terpal, otomatis biasanya gampang rusak. Misalnya 2-3 hari pasti udah rusak lagi, kita harus tambah air lagi, ganti air lagi. Nah, berbeda kalau misal di kolam tanah. Mungkin di kolam tanah paling karena kotorannya bisa terserap tanah, paling kita nambahin air. Bahkan kalau udah gede, kita bisa terus airnya terus kocoran air, ada kocoran air, jadi air masuk dan air keluar hanya dalam kapasitas kecil. Satu lagi nih, pembesaran yang lewat dari lele daging. Kalau itu mah biasanya di air deras juga kuat, bahkan ada rekan-rekan disatuin dengan ikan mas di kolam air deras atau kolam air mengalir, atau sebaliknya ada yang memeliharanya di kolam diam, airnya sangat lama, sangat airnya hijau, pokoknya air butek, lele besar kuat. Itu sasaran panennya untuk pemancingan atau indukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagi sebagai gambaran garis besar saja. Jadi inti dari pengelolaan air itu yang penting kejelian kita melihat air itu masih bagus, masih menjadi habitat lele yang sangat baik atau tidak, atau airnya udah jelek, itu butuh kejelian. Jadi kunci pertama itu sebenarnya pergantian itu situasi dan kondisi air yang ada di kolam, kita lihat di kolam. Dan satu lagi, untuk penggantian air lebih sempurna lagi digantinya dengan air tandon, jadi air yang sudah didiamkan. Itu kunci ya, kalau mau bagus ribet. Tapi ya itulah ternak lele. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi ya sedikitnya tambahan referensi teman-teman untuk beternak. Saya yakin air juga masing-masing kondisi, masing-masing daerah berbeda, dan mungkin itu hanya sebagai gambaran saja. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.